wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apakah pernah mendengar kata hibah? Karena ada kalanya kita mendengar percakapan, kamu dapat tanahnya dari mana? Saya dapatnya dari hibah seseorang. Dan pertanyaannya lagi, hibah itu apa sih sebenarnya? Kedua, apakah hibah itu bisa dilakukan antara suami istri? Dan yang ketiga, bagaimana ketika hibah itu ingin ditarik kembali? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan mendasarkan pada aturan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita lihat pada pasal 1666. Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah atau pemilik awal harta di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selainnya hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Kita bahas ini dulu. Dari kalimat ini dapatlah beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Pertama, si penghibah memberikan harta yang dia miliki itu ketika di waktu hidupnya. Yang kedua, orang yang menerima hibah pun juga masih hidup. Kemudian kita lanjutkan. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Jadi, hibah tidak dapat dilakukan atas harta yang baru akan ada. Namun, haruslah atas harta yang telah ada. Bisakah seorang suami menghibahkan hak kebendaan terhadap seorang istri atau istrinya? Kita baca pada pasal 1678 KUH Perdata. Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun, ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah. Jadi, kalau berdasarkan kalimat ini, tidaklah dapat dilakukan hibah pada prinsipnya dari seorang suami kepada seorang istri, terutama benda-benda yang dikatakan tidak bertubuh. Ya. Penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa, yang berada di bawah kekuasaan orang tua, harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua. Ini khusus hibah yang dilakukan apabila penerima hibah adalah belum dewasa. Penghibahan kepada orang-orang belum dewasa yang berada di bawah perwalian atau kepada orang-orang terampu harus diterima oleh si wali atau si pengampu yang untuk itu harus dikuasakan oleh pengadilan negeri. Jadi dia mungkin sudah cukup umur, tetapi di dalam bawah pengampuan teman-teman semuanya. Terakhir, saya akan membacakan mengenai bagaimana aturan hukum ketika hibah itu sudah dilakukan, tetapi ternyata ingin ditarik kembali. Kita baca pada pasal 1688 KUH Perdata. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal yang berikut ini. 1.
karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan. 2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah. Dan yang ketiga, jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah sementara setelahnya orang ini jatuh miskin. Jadi penghibahnya itu sudah memberikan hibah, namun dia jatuh miskin si penghibah, maka lahirlah kewajiban bagi penerima hibah untuk membantu nafkah si penghibah. Ketika itu tidak dilakukan, maka dia dapat ditarik kembali hibah yang telah diberikan tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan bagi yang punya pertanyaan terkait dengan hukum dapat menuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan kami akan segera menjawab dalam bentuk video seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.